Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pawai menyemarakan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kalimantan Timur berlangsung di berbagai daerah. Orang utan ternyata memiliki hari istimewa. Perayaan tersebut digelar setiap tanggal 19 Agustus. Liputan lengkapnya di segmen 2. Kedapatan menjambret kalung seorang bocah yang menonton pawai. Seorang pria di Samarinda babak belur dihakimi warga. Mobil-mobil hias inilah yang turut memeriahkan pawai HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Samarinda Sabtu siang. Pesertanya mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah hingga relawan. Banyaknya peserta pawai mendorong antusiasme warga. Mereka rela berpanas-panasan demi menonton dari dekat. Warga pun tak lagi takut berkerumun setelah wabah COVID-19 tidak lagi meluas. Yes banget ya warga Samarinda pada pagi hari ini, yang mana mungkin sekitar seluruh kota Samarinda menyaksikan pawai pada hari ini. Sudah berapa kali nonton pawai ini, Bang? Setiap tahun. Setiap tahun ngikutin, Bang, ya? Ada enggak, Bang, perbedaannya pawai pada sekarang ini sama tahun-tahun sebelumnya, Bang? Kita ada sih lebih meningkat tahun ini karena apa ya, tahun-tahun yang lalu itu pada COVID gitu ya. Jadi antusias pada hari ini menyaksikan untuk pawai pada hari ini mungkin lebih bagus gitu ya. Lebih banyak untuk pesertanya. Antusiasme serupa dirasakan peserta pawai. Semangat mereka bertambah karena suasananya jauh lebih meriah dibanding sebelumnya. Negeri satu. Berapa kali sudah ikut pawai, Bu? Itu ibunya. Oh, berapa kali, Bu, sudah ikut pawai? Oh, Bang udah. Ini 2 kali ini yang sama-sama guru. Oh, sama Ibu ya. Pawai memeriahkan HUT kemerdekaan ini menempuh rute 3 km. Titik permulaan pawai dari Gor Segiri Samarinda dan diakhiri di Jalan Agus Salim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pawai budaya memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini berlangsung di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Sabtu siang. Pesertanya mulai dari anak-anak hingga masyarakat umum. Seorang warga menyatakan pelaksanaan pawai merupakan bukti jika rakyat sudah merdeka. Dari pawai ini, masyarakat bisa melihat hasil pembangunan di daerahnya. Kemerdekaan inilah momennya, bisa dibuktikan, diperlihatkan. Salah satunya adalah dengan cara pawai. Karena apa? Apa hasil-hasil yang telah dibangun oleh bangsa ini? Apa yang telah dilakukan oleh warga, masyarakat, atau anak-anak bangsa ini? Apa hasilnya? Yang itu semua kita bisa tampilkan, kita lihat di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya kira itu. Berarti dengan seluruh keluarga menyambut pawai ini sangat antusias sekali ya. Dan bersyukur kita dapat menikmatinya.
Camat Teluk Bayur Endang Iriani menyatakan, perayaan ini mereka awali dengan upacara bendera dan dilanjutkan pelaksanaan pawai. Endang Iriani memastikan kegiatan seperti ini sudah 7 kali digelar secara berturut-turut. Dari kegiatan yang kemarin sudah didahului oleh upacara pengibaran bendera, alhamdulillah semuanya ada sebutnya dari itu pasti. Kemudian ini kami adakan pawai, memang antusias banget. Ini sudah ide dari zaman dahulu memang. Ini untuk yang ke-7 kali dan alhamdulillah support luar biasa dari masyarakat, terutama dari Bupati, Bapak Wakil Bupati, juga Bapak Ibu anggota Dewan Dapil 2 dari perusahaan semua di sini mensupport Mas akhirnya bisa terlaksana ini. ke-78 terus melaju. Pawai dilakukan dengan mengelilingi jalan utama dengan panjang 4 km. Agar peserta tetap bersemangat, sejumlah hadiah menarik disiapkan oleh panitia. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Memperingati HUT Republik Indonesia ke-78 budaya yang dilaksanakan. Aksi badut ini menjadi penghibur warga yang menonton pawai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 RI di Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Pawai yang diawali dari lapangan sepak bola Raja Wali itu diikuti ribuan peserta. Camat Sangkulirang Rahmat menyatakan perayaan HUT kemerdekaan kali ini terasa berbeda karena dihadiri ribuan peserta. Mereka pun menggelar berbagai kegiatan, mulai pameran, olahraga, dan lain-lain yang digelar sejak 9 Agustus 2023. Pada pelaksanaan HUT RI yang ke-78 tahun 2023 di Kecamatan Sangkulirang, alhamdulillah berjalan lancar. Yang mana pada hari ini, tanggal 17 Agustus, kami melaksanakan apel upacara yang melibatkan semua unsur masyarakat. Kami undang, yang mana juga sebelumnya sejak tanggal 9 Agustus tahun 2003 itu berbagai macam kegiatan perlombaan diadakan. Upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan. Sementara upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Sangkulirang berlangsung hikmat. Pesertanya mulai dari pelajar, tentara, polisi, ASN, dan organisasi kemasyarakatan. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Ambulans yang mengikuti pawai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 RI ini merupakan bagian dari 33 ambulans yang disiagakan panggilan darurat 112 di Samarinda. Sebagian milik relawan kemanusiaan, lainnya milik PMI dan Dinas Kesehatan. Petugas panggilan darurat 112 menyatakan, mobil ambulans yang disiagakan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yakni yang mengikuti pawai dan kelompok yang bersiaga di titik rawan. Strategi ini dilakukan guna memudahkan tim medis saat ada warga yang membutuhkan pertolongan darurat. Jadi kami di dalam pawai pembangunan tahun ini ikut berkontribusi dengan menjagakan ambulans sebanyak 19 unit untuk ditambahkan di titik-titik di beberapa lokasi, lalu ada 10 unit yang ikut di dalam rombongan pawai. Ya. Mas Adet, ada nggak kondisi emergensi yang dilakukan teman-teman saat penonton pawai ini?
Ya, jadi kalau misalkan ada penonton yang merasa lelah atau butuh bantuan ambulan, unit-unit yang standby akan membawa ke rumah sakit segera. Ya. Tahun ini tergolong aman atau bagaimana Mas Adit? Untuk tahun ini tergolong lebih awal kondusif lah daripada tahun lalu. Selain itu, unit damkar juga disiagakan di beberapa lokasi. Mereka ini berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta relawan khusus pemadam. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas kebersihan di Samarinda Sabtu siang harus bekerja ekstra. Itu terjadi karena jalan protokol dipenuhi sampah. Petugas menyebut sampah-sampah ini berasal dari penonton pawai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Petugas begitu yakin karena sampah tersebut hanya dijumpai di jalan yang dilintasi peserta pawai. Bersih ya. Gercap ya. Pak, ada berapa personil yang turun? Oh, banyak. Kurang lebih Pak, kurang lebih 150. 150 ya. Ini berapa meter yang dibersihkan? Berapa sepanjang apa sepanjang? Satu grup ini, satu jalan ini Agus Salim, Dua Bangsa, sampai Pahlawan. Sampai Pahlawan ya. Satu grup ini berapa orang isinya? Satu grup 13 orang tapi terbagi ada 4 grup ini. Ditarget selesai Pak? Jam berapa? Selesai. Jam berapa? 1 jam atau 2 jam? 1 jam lagi Pak. 1 jam lagi selesai Pak ya. Oke, terima kasih. Pak, rata-rata sampah apa ini Pak? Rata-rata? Sampah minuman. Minuman ya? Minuman, bungkus makan, tusuk pentol, ya? Berarti dari pedagang-pedagang yang jualan Pak ya? Iya. Pedagang-pedagang. Agar Samarinda merdeka dari sampah, warga diminta membiasakan budaya tertib dengan tidak membuang di sembarang tempat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.